Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tetap semangat belajarnya. Oke, anak-anakku semua, sampai pada detik ini atau sampai pada hari ini, mudah-mudahan pembelajarannya akan semakin tetap semangat, tetap inovasi, dan yang intinya tidak bosan untuk menerima pembelajaran kami. Oke, baik anak semua, pada hari ini sebelum kita memulai materinya, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak semua, beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi kerajinan, dan alhamdulillah kita sudah melakukan penilaian harian, dan anak-anakku pasti sudah mengetahui hasil dari jeripaya anak-anakku semua dari materi kerajinan itu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang mengolah bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Seperti anak-anakku ketahui, ini ada beberapa gambar yang merupakan sebagai hasil pertanian sayuran di Indonesia. Pasti anak-anakku tahu beberapa macam sayuran. Nah, saya ingin menantang anak-anakku semua menuliskan sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, ini saya menantang anakku menuliskan sebanyak-banyaknya jenis nama sayuran yang kamu ketahui. Nah, dari nama sayuran yang terbanyak itu akan mendapatkan poin penambahan pada materi pengolahan bahan pangan pada hari ini. Jadi itu yang pertama, saya tantang anakku untuk mencatat dan mencari berbagai jenis nama sayuran. Nah, di sini di berbagai sayuran di sini ada tugas satu, di mana anak-anakku nanti memberikan curah pendapat, tapi ini melalui rekam suara. Sekali lagi, tugas satu ini hanya melakukan rekam suara saja, yaitu dengan memperhatikan gambar 4:1 yang ada pada di atas, menunjukkan sayuran yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa setiap orang disarankan untuk mengkonsumsi sayuran setiap hari? Kenapa? Kemudian kandungan utama apa saja yang terdapat dalam buah, atau maksudnya dalam sayurannya. Ini mungkin salah ketik. Kemudian ungkapkan perasaanmu yang timbul terhadap sayuran yang tumbuh di tanah air Indonesia yang dianugerahkan Tuhan. Sampaikan pendapatmu dalam pembelajaran ini. Nah, saya tantang hari ini Anda harus jawab dan mengirimkannya. Baik, anak-anakku semua. Seperti kita ketahui, pasti ada anak-anakku di antara kalian yang sangat menyukai sayuran, atau bahkan lebih spesifiknya lagi, jenis-jenis sayuran yang kalian suka. Nah, umumnya anak-anak itu tidak menyukai sayuran. Nah, di sini tantangan kita bagaimana anak-anakku semua supaya suka makan sayuran. Nah, oleh karena itu, contoh misalnya, ada sayuran yang terkadang hanya dimakan mentah, tapi amat tidak disukai oleh anak-anak maupun remaja. Nah, untuk mengatasi rasa sayuran yang kurang nikmat itu tergantung dari cara kita mengolah makanan itu menjadi nikmat, menarik untuk dikonsumsi. Nah, jadi nantinya kalau misalnya mengolah sayuran itu bagaimana sekreatif mungkin, senikmat mungkin, dan seenak mungkin menjadikan sayuran itu menjadi makanan yang menarik untuk dikonsumsi. Sebagai contoh misalnya, sayur bayam itu sangat disukai anak-anak. Itu biasanya ini kalau di film-film kartun itu ada yang di Popeye itu, di bayam itu menjadi makanan penambah energi. Jadi oleh karena itu sayuran bayam ketika direbus disajikan dengan sambal dan sebagai lapang matang, kadang-kadang seperti itu. Nah, intinya di sini bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak dan remaja itu menyukai sayuran tersebut. Nah, untuk itu perlu kita ketahui juga nutrisi yang terdapat dalam sayuran itu sangat berkhasiat bagi kesehatan.
beberapa pakar kesehatan atau ahli kesehatan itu mengatakan bahwa dengan mengkonsumsi sayuran itu justru akan membuat tubuh kita lebih energik, lebih tidak mudah lelah dan lebih sehat. Nah, oleh karena itu, karena sayuran itu memiliki kandungan banyak nutrisi dan khasiat obat yang baik bagi tubuh kita, sehingga dengan mengkonsumsi sayuran itu justru akan memberikan serat bagi dalam tubuh kita. Serat itu justru akan memberikan proses penyerapan makanan dan melancarkan sistem pencernaan, sehingga sayuran itu merupakan makanan yang sangat baik bagi kita yang justru yang ingin diet atau ingin sehat. Sekarang, apakah di antara kamu memiliki tanaman sayuran di rumah? Nah, di tugas 2 ini saya tidak akan memberikan untuk pada hari ini, karena ada curah pendapat dan menuliskan berbagai jenis nama sayuran. Namun di sini yang saya akan sampaikan adalah mengerti dulu apa itu sayuran. Nah, menurut ilmu pertanian termasuk tanaman hortikultur, yang dimana hortikultur itu merupakan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman yang termasuk dalam tanaman obat-obatan. Sehingga pengertian sayuran itu adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui proses pengolahan dengan cara dimasak atau hal-hal yang lain. Sayuran itu justru mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, sehingga umumnya mempunyai umur yang relatif pendek, mudah rusak, dan tidak dapat disimpan terlalu lama. Jika tidak diperlakukan secara khusus, maka selain itu sayuran tidak dapat dipanen setiap saat karena sayuran merupakan tanaman musiman, di mana tingkat kematangan dari sayuran itu justru akan memberikan sifat fisik sayuran. Maka setiap jenis sayuran itu memiliki sifat fisik yang berbeda, mulai dari warnanya, rasa, aroma, kekerasan, dan tekstur penampakan. Nah, di bab 2 ini, di bab bagian B ini tentang pengolahan itu ada beberapa pengelompokan sayuran. Pertama, ada yang berdasarkan bagian tanaman yang dimakan, yang dimana berdasarkan perkembangbiakannya itu organ tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Ada yang bagian vegetatif dan ada bagian generatif. Vegetatif itu yaitu dari daun, batang, dan akar. Sedangkan dari bagian generatif itu buah, bunga, dan biji. Nah, berikut adalah beberapa pengelompokannya. Sayuran daun, di mana yang dikonsumsi adalah daunnya. Contoh sayuran daun itu misalnya bayam, kangkung, sawi, mangi, dan sebagainya. Banyak yang pada intinya yang dikonsumsi itu ya, ada yang banyak itu adalah bagian daun. Ada sayuran batang, sayuran akar. Jadi silakan anakku nanti membaca di buku paket atau buku digital yang saya sudah kirim di halaman tersebut. Nah, di sini ada beberapa banyak jenis sayuran. Kemudian ada berdasarkan pigmen yang dikandung. Ada sayuran berwarna hijau, berwarna ungu, berwarna oranye, berwarna merah, biru, dan sebagainya. Di sini ada ya, silakan anakku semua membacanya. Nah, seperti itu ya. Pada hari ini saya akan membahas tentang pengertian dan berbagai pengelompokan sayuran. Nah, itu tadi tugas anakku pada hari ini juga mengirimkan curah pendapat pada tugas 1 yang ada pada di atas, dan saya menantang anakku menulis sebanyak-banyaknya jenis sayuran atau nama sayuran yang anak-anakku ketahui, dan yang terbanyak dalam menuliskan sayuran itu akan mendapatkan penambahan poin. Nah, jadi anak-anakku semua tetap semangat belajarnya, tetap optimis, dan seterusnya. Jangan lupa membuat laporan pembelajaran sebagai bahan laporan kami. Saya rasa cukup pertemuan pada hari ini. Dan anakku semua mudah-mudahan tetap semangat belajarnya, tetap kuat, dan tetap eksis, dan tetap menerima materi-materi kami dan mendapatkan berkah dari apa yang kalian dapatkan. Sekian, wallahumma billahi wa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.